gaya belajar. Seperti kita tahu bahwa di kurikulum yang baru namanya kurikulum Merdeka, kalian akan diberikan apa? Dibantu untuk belajar sesuai dengan kodrat kalian. Gaya belajar sampean, gaya belajarmu, ya kan? Gaya belajarnya kok? Kalau sampean yang misalnya apa? Budaya gayanya kan beda-beda kan? Ini ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, berbeda-beda. Sama dalam belajar, gaya belajar kita, cara belajar kita tentu tidak sama. Nah, di sini Bu Lintang sudah menyiapkan lembar tesnya. Ya, tesnya namanya PARK. Nah, jadi hari ini kalian semua akan Bu Lintang pandu untuk mengerjakan tes ini. Jadi semuanya ikuti arahannya Bu Lintang. Jelas? Di situ ada perintahnya. Kalian diberikan memberikan tanda cetak. Tahu ya tanda cetak ya? Nah, dari semua soal itu ada 16. 16 soal itu pilihannya ada 4, betul? Nah, kamu cetak di depan jawabannya itu mana yang sesuai dengan kamu. Dari semua itu tidak ada jawaban yang salah. Paham? Ini bukan ulangan. Ini untuk memeriksa diri kamu. Jadi jangan takut salah, apalagi kok mencontek punya temannya. Itu namanya menyesatkan diri. Karena temanmu dengan kamu jelas berbeda. Kamu yang saudara kembar saja berbeda kok, apalagi kalian yang berbeda orang tua. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah diberi nama? Sudah. Sudah bisa dimulai? Bisa. Tadi kita sudah berdoa ya? Kita langsung saja. Bu Lintang bacakan panduannya. Berilah alat tulisnya sudah disiapkan semua? Sudah? Ya. Berilah tanda centang pada jawaban yang paling sesuai dengan kondisimu, kondisi dirimu. Apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu senangi. Jelas? Jelas. Nah, kemudian kamu boleh memilih lebih dari satu pilihan jika memang ada lebih dari kondisi yang sesuai. Kamu boleh memilih lebih dari satu. Jadi tidak hanya satu jawaban. Kalau memang yang kamu rasa cocok dengan kamu itu ada 2, boleh pilih 2. Jelas? Boleh. Kamu boleh memilih lebih dari satu pilihan. Saya tidak boleh tidak dijawab ya. Kemudian dari keempat pilihan itu kosongkan saja pilihan yang tidak sesuai dengan dirimu. Jadi yang kamu pilih hanya yang sesuai. Yang sesuai dengan dirimu ya, bukan sesuai dengan temanmu. Jelas? Jadi tidak boleh bisa dimulai? Bisa. Sudah siap, Dana? Orang lagi diperhatikan yang penting Bu Guru membacakan pilihan pertama. Kamu lihat pilihan yang pertama, kalau sesuai di tentang. Tidak, kosongin saja. Jelas? Ada pertanyaan?
diagram. Diagram itu koyokan, misalkan penyakitmu apa, dituliskan dalam bentuk garis-garis seperti itu. Itu diagram. Kemudian yang keempat, memakai alat peraga jantung. Ono diuduke alatnya jantungnya wujud tiruan jantung. Diperlihatkan ini masalahnya di sini, di jantung ini, di sebelah sini. Masalahnya di sini, akibatnya nanti ke sini seperti itu. Langsung ditunjukkan wujud jantung tiruan atau buatan manusia. Senang sendi. Silakan dicontek. Bu, Adi jawabnya Laura. Orang apa? Sudah belum? Ya, di kotakannya itu. Sudah? Sudah belum? Yang kedua, saya ingin mempelajari suatu jenis permainan kartu yang baru. Adik. Ojo, jangan itu. Kamu jangan apa? Ojo dongeng pas bu guru jelaske mengko orang ngerti. Jawabnya asal-asalan. Akhirnya hasil pemeriksaannya betul atau tidak? Tidak. Sesuai atau tidak? Tidak. Tidak. Yang nomor 2, saya ingin mempelajari suatu jenis permainan kartu yang baru. Permainan apa? Saya akan 1. Membaca petunjuk tertulis pada permainan itu. Diwaca petunjuk langkah pertama permainannya apa, kedua apa, ketiga ada tulisannya, ada bacaannya. Jelas? Yang kedua, memakai diagram yang menjelaskan tahap, langkah, dan strategi permainannya. Ada diagramnya. Nah, yang ketiga, mendengarkan penjelasan orang serta bertanya kepadanya. Berarti ono wong sing wis tau dolanan kartu kuwi lah, sampeyan duduk saja mendengarkan orang itu menceritakan langkah-langkahnya. Iki lho cara dolanane koyo iki. Yang pertama ngene, kedua ngono, ketiga koyo iki ya, seperti itu. Jelas? Pilihan yang keempat, melihat orang lain bermain sebelum saya ikut mencoba. Delokke wong liya sik dolanan, nembe kita mencoba. Sudah? Soal atau pertanyaan nomor 3. Saat belajar, saya pas sampean sinau, kamu itu bagaimana? 1. Mencari pola tertentu, mencari aturan. Golek iki carane kepiye aturane kepiye? Itu. Yang kedua, belajar dengan berdiskusi. Tanya jawab sama teman-temannya. Atau boleh juga berdiskusi dengan orang tua atau siapapun. Intinya berdiskusi, bertanya, jawab. Kemudian yang ketiga, membaca buku, artikel, dan diktat. Buku bacaan. Yang ketiga itu ada bacaannya. Kamu belajarnya dengan baca sendiri. Sudah? Yang keempat, menggunakan contoh dan penerapannya. Contoh maksudnya, misalnya ada orang yang sudah ada satu soal, lalu guru memberikan contoh
Sampai takon lewatnya di sini lalu ditulis. Oh, lewatnya gang iki. Nek ono gang iki kok belok kanan, kok belok kiri. Ditulis tapi harus ditulis. Nah, kira-kira seperti itu atau tidak? Yang ketiga, nomor 2, pilihan 2 sudah jelas? Pilihan ketiga, menggunakan peta yang menunjukkan lokasi toko itu. Nganggone peta. Ya. Ada gambar yang menunjukkan lokasi tempat itu. Skena atau peta. Nah, gambar, pakainya gambar itu berarti. Yang keempat, mencari toko itu berdasarkan tempat lain di sekitar situ yang sudah saya tahu. Misalkan Josawi ya nenggone gang Cucot. Berarti kamu apa? Mencari dulu gang Cucot, baru dari gang Cucot itu kamu mencari tahu sendiri di mana sih toko Cucot. Jelas tidak? Sisi? Nomor 5. Ketika belajar sesuatu dari internet, saya menyukai titik. Sudah? Sampai nek belajar dari Mbah Google, itu sukanya bagaimana? 1. Yang ada suaranya, siaran internet atau wawancara ada suara atau ada orang sedang berdiskusi atau bertanya jawab. Itu yang pertama, sudah? Yang kedua, desain dan fitur visual yang menarik. Ada gambarnya yang menarik. Gambar-gambarnya menarik di internetnya. Sudah? Yang ketiga, video cara melakukan atau membuat sesuatu. Cara misalkan membuat tempat pensil dari botol bekas. Nah, kamu suka itu sama video yang sama internet yang ada videonya seperti itu. Suka atau tidak? Kalau suka dicetak, kalau tidak kosongin. Sudah? Ya. Lanjutnya nomor 6. Pilihan keempat. Uraian tertulis, daftar dan penjelasan yang menarik. Ada tulisannya. Nah, kamu suka yang mana? Silakan. Sudah? Ya. Nomor 6. Saya ingin menabung lebih banyak dan mempertimbangkan beberapa cara. Saya akan, ketika kamu ingin menabung lebih banyak, kamu memikirkan cara-cara menabung yang paling bagus. Yang seperti apa? Pilihan pertama. Bicara dengan ahli keuangan mengenai cara-cara berhemat yang bisa ditempuh. Sampai sekon kalau ahli wong sing biasa nabung yang bagian keuangan. Cara-caranya berhemat yang bisa dilakukan. Sudah? Pilihan kedua, mempertimbangkan contoh dari setiap cara penghematan berdasarkan kondisi keuangan saya. Jadi dipertimbangkan contohnya. Contoh menghemat dengan memakai dompet kayak misalkan sing terpisah-pisah. Itu bagaimana hasilnya? Menghemat dengan apa? Bawa jajanan dari rumah, misalkan seperti itu. Di sekolah tidak jajan. Lalu pilihan yang ketiga, memakai grafik. Grafik itu semacam gambar ya, yang menunjukkan variasi pilihan dan jangka waktu yang dibutuhkan. Misalkan untuk menabung supaya sebulan bisa dapat 500.000, berarti harus membutuhkan waktu berapa lama? Ada gambarnya, polanya jelas, perhitungannya jelas dalam bentuk gambar. Kemudian yang keempat, membaca brosur tertulis. Ada brosur tertulis yang menjelaskan cara-cara berhemat secara detail. Ono tulisan, ono bacaan. Kamu disuruh membaca sendiri. Sudah? Nomor 7. Saya ingin mempelajari suatu proyek kerja yang baru. Saya akan meminta
keberhasilan. Kamu akan meminta apa? 1. Diagram yang berisi tahap-tahap proyek itu lengkap dengan bagan, berisi manfaat dan biayanya. Ono gambar lengkap tahap-tahapannya 1 apa, tapi dalam bentuk gambar, bukan tulisan ya. Jelas? Pilihan kedua, laporan tertulis yang menjelaskan bagian utama proyek tersebut. Ono bacaan laporannya, kamu membaca. Sudah? Yang ketiga, contoh-contoh proyek serupa yang sudah berhasil. Lihat contoh-contoh orang yang sudah pernah membuat telur asin, misalkan seperti itu. Yang keempat, kesempatan berdiskusi mengenai proyek tersebut. Seperti kemarin bertanya jawab, itu diskusi. Silakan diisi. Nomor? Balik 8. Sudah nomor 8? Dalam memilih karir atau jurusan pendidikan yang penting bagi saya adalah ketika kamu mau memilih pekerjaan nantinya, yang penting bagi kamu itu apa? 1. Pekerjaan yang memakai desain, peta, atau bagan. Kerja di bagian sing gawe gambar-gambar, gawe peta, gawe model-model baju, pokoknya yang berkaitan dengan gambar. Suka atau tidak? Kalau suka silakan dicatat. Mas Durung Rama? Sudah belum? Iya. Pilihan pertama sudah jelas? Pilihan yang kedua, menggunakan kata-kata. Isinya kerjaannya berkaitan dengan tulisan, bacaan. Suka atau tidak? Sudah? Yang ketiga, aplikasi ilmu pada kondisi nyata yang dihadapi. Langsung praktek. Orang usah tulisan, orang usah gambar, tapi langsung praktek. Contohnya apa? Pada bagian mesin, memperbaiki mesin-mesin motor, itu kan langsung praktek kan? Nah itu yang contoh dari pilihan yang ketiga. Sudah? Sudah belum? Sekarang yang pilihan keempat, berkomunikasi dengan orang dengan berdiskusi. Ada omong-omongan dengan orang, contohnya seperti guru, kan berarti ngomong-ngomong kan berkomunikasi, ngomong dengan murid, ngomong dengan wali murid, itu contoh yang keempat. Sudah? Nomor 9. Sudah belum? 9. Saya ingin belajar cara memotret dengan lebih baik. Memotret tahu? Foto. Ya. Nah, sampean tak foto, saya akan apa? Kamu akan apa? Pilihan pertama, melihat contoh hasil yang baik dan yang jelek dari kamera itu. Delok sing contohnya sing apik kaya ngopo, sing elek kaya ngopo. Pilihan pertama sudah. Kalau cocok disilang, kalau tidak kosongi. Sekarang pilihan yang kedua. Sudah belum? Melihat diagram yang menunjukkan komponen kamera itu. Sudah? Lihat diagram, lihat gambar yang menunjukkan bagian-bagian dari kamera itu. Sudah jelas? Sudah belum? Yang ketiga, bertanya dan berdiskusi takon-takonan tentang priya secara nganggo kamera ini, dan ada bagian-bagian apa saja yang bisa digunakan. Sudah? Pilihan yang keempat, membaca instruksi tertulis tentang cara pemakaian kamera itu. Ada tulisannya, bacaannya bagaimana cara menggunakan kamera itu. Silakan jawab. Sudah? Nomor 10, saya ingin merakit satu set meja kayu yang belum jadi. Sampai tak gawe meja rakitan. Saya paling mengerti, kamu paling paham jika apa? 1. Membaca penjelasan tertulis yang dilampirkan. Jika kamu membaca pilihan pertama itu, nak sampean mau bisa gawe, kamu bisa membuat meja kalau ada bacaannya. Yang kedua, mendengarkan saran dari orang yang pernah merakitnya. Ngoke
pilihan ketiga. Sudah jelas? Pilihan keempat, mengikuti diagram instruksi yang dilampirkan. Ada gambar cara merakitnya, bukan tulisan ya. Kalau ini pakainya gambar. Oh, cara pertama seperti ini ditembok kayak ini. Cara kedua seperti itu. Sudah? Nomor berapa? 11. Suatu situs internet memiliki video mengenai cara membuat suatu grafik khusus. Satu halaman di internet ya punya satu video mengenai cara membuat gambar khusus ya, sebuah gambar. Di situs itu ada orang yang berbicara, ada daftar langkah pembuatan video, dan ada beberapa diagram. Saya paling mengerti isi situs itu dengan cara apa? Satu, melihat tindakan orangnya, melihat apa yang dilakukan orang yang membuat gambar itu. Yang kedua, yang satu sudah jelas? Yang kedua, membaca instruksi apa wih? Teks bacaan, ada tulisannya, kamu baca. Sudah? Yang ketiga, mengamati diagram petunjuk. Ada petunjuk tapi dalam bentuk gambar. Jelas? Yang keempat, mendengar suara yang menjelaskan. Tidak ada tulisan, tidak ada gambar, hanya ada suara. Lalu kamu mengikuti suara itu. Sudah? Nomor 12. Saya lebih suka pembicara yang dalam presentasinya menggunakan titik-titik-titik. Tahu presentasi ya? Seperti dia dulu itu ya, siapa lagi? Bara Miswa. Nah, itu presentasi. Tapi di sini bedanya apa? Pilihan yang kalau itu kan nggak pakai apa-apa ya. Di sini saya lebih suka. Kamu lebih suka pembicara atau yang seperti presentasi seperti dia, Bara, dan Miswa itu yang seperti apa supaya kamu bisa lebih paham? Satu, diagram, bagan, peta atau grafik menunjukkan gambar. Pilihan yang pertama menunjukkan sebuah gambar, menjelaskannya dengan apa? Gambar tadi. Kemudian sudah belum? Dua, bertanya jawab, takon-takonan, diskusi kelompok atau pembicara tamu. Jadi tanya jawab, berkomunikasi. Sudah? Yang ketiga, pilihan ketiga, peragaan, model peraga. Ada barang nyata, wujud nyata, tiruannya. Contohnya misalkan mau mengajarkan cara apa itu namanya? Apa sih yang sudah pernah kita lakukan, mau membuat telur asin misalkan. Nah, itu diperagakan. Oh, yang pertama seperti ini. Telurnya diapakan dulu, dicuci dulu. Yang kedua ada telurnya. Jadi tidak cuma ngomong, tapi ada bendanya. Sudah? Yang keempat, cetakan diktat, pakainya tulisan. Tidak ada suara, tidak ada gambar, tidak ada caranya, tapi hanya ada tulisan. Sudah? Nomor 13, saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai suatu tur wisata yang saya rencanakan. Saya akan apa? Kamu pengen tahu tentang apa lagi? Wisata yang mau direncanakan. Maka kamu akan melakukan apa? Satu, melihat petanya, melihat gambarnya, lokasinya di mana sih wisatanya itu? Kamu lihat dari gambar. Kalau yang seperti itu silakan dicetak. Sudah? Yang kedua, membaca perincian jadwal. Berarti ada tulisan. Kamu membaca tulisan tentang jadwalnya. Sudah? Yang ketiga, bicara dengan pengelola atau peserta lain di tur itu. Bertanya jawab, diskusi, takon langsung karo wong iki. Sudah? Sudah? Yang keempat, melihat detail kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan. Delok apa? Contohnya, wong sing wis tau tur dengan tempat wisata yang sama yang mau kamu tuju. Kamu lihat dulu. Oh, kae jebule ning kono ana kok kae ne, jebule kegiatannya kok kae. Nah, kamu lihat langsung contohnya. Ya? Nomor 14. Saya baru saja menyelesaikan suatu lomba atau suatu ujian dan saya ingin umpan balik orang lain. Kamu
ujian, kamu pengen dikomentari sama orang lain itu dengan cara apa sih? Yang kamu harapkan, nek kamu dapat nilai bagus atau kamu nilainya tidak bagus setelah ujian itu, kamu pengennya orang itu seperti apa memberikan responnya kamu dari hasil kamu ujian itu? Yang pertama, umpan balik dalam bentuk grafik. Maksudnya seperti ini. Ketika kamu sudah mengerjakan soal, kamu pengen gulintang itu memberikan respon ke kamu dengan apa? Yang pilihan pertama memakai grafik mengenai hasil pekerjaan kamu. Misalkan, oh kemarin kamu seperti ini, kemudian hari ini seperti itu, menurun atau meningkat. Nah itu diberikan dalam bentuk gambar. Terus yang pertama sudah. Yang kedua disampaikan langsung. Guru ngomong langsung kalau sampean, oh kamu hebat sudah berhasil. Oh kamu masih perlu ditingkatkan bagian ini. Kamu bisa lebih berhasil kalau seperti ini. Itu pilihan yang kedua, langsung, tidak ditulis, tidak digambar, langsung. Yang ketiga, umpan balik berupa penjelasan tertulis. Seperti yang beberapa kali Bintang lakukan, dituliskan di situ dalam bentuk tulisan. Ya. Yang keempat, umpan balik yang berisi contoh-contoh dari yang saya kerjakan. Umpan balik memberikan contoh dari yang kamu kerjakan. Yang salah berikan contoh benarnya seperti apa, seperti itu. Ya. 15. Saya tertarik dengan suatu rumah atau apartemen. Intinya itu suatu rumah ya. Sebelum kamu datang ke rumah itu, kamu pengen apa? 1. Pengen keterangan tertulis mengenai kamar-kamar dan fiturnya. Kamu diberikan tulisan tentang, oh kamarnya ada berapa, ruangannya ada ruangan apa saja. Itu dalam bentuk tulisan. Sudah? Yang kedua, berdiskusi tanya jawab sama yang punya rumah. Ini ada apa sih di sini? Ruangannya ada berapa? Kamarnya ada berapa? Yang punya rumah menjawab. Tidak pakai tulisan tapi langsung. Jelas? Pilihan ketiga, denah ruangan dan peta area sekitarnya. Pakainya gambar. Kamu ditunjukkan gambar rumah itu. Jelas? Nomor pilihan keempat, melihat video rumah atau apartemen itu. Kamu ditunjukkan video. Sudah? Silakan. Ujian nomor yang terakhir. Saya ingin mempelajari suatu program baru di komputer. Saya akan ... Kamu mau belajar satu permainan baru di komputer misalkan. Apa yang akan kamu lakukan? 1. Mengikuti diagram pada buku petunjuknya. Jadi ada petunjuk tapi bukan dalam tulisan, dalam bentuk gambar. Sudah? Yang kedua, membaca instruksi tertulis pada petunjuknya. Jadi ada tulisan, kamu disuruh membaca sendiri. Sudah? Yang ketiga, bicara dengan orang yang paham tentang program itu. Tekon-tekon kalau lo sih tahu melakukan permainan itu. Sudah? Yang keempat, langsung mencoba dan belajar dari kesalahan. Langsung praktek, langsung main. Baru kok nek kalah, coba lagi. Sudah semuanya? Kalau sudah, ditumpuk di depan masing-masing. Di depan mejanya masing-masing. Nah. Sudah? Baik, terima kasih anak-anak sudah melakukan tes PARK ini. Nah, Bu Lintang berharap hari ini semoga Bu Lintang bisa langsung ngecek satu persatu hasil tes dari kalian, dan insya Allah kalau waktunya mencukupi hari ini akan Bu Lintang sampaikan hasilnya. Kalau tidak mencukupi berarti Bu Lintang sampaikan besok ya. Dan dengarkan, setelah kalian tahu hasil dari tes kalian, apakah bagiannya visual, audio, atau reading, atau gabungan, nah nanti Lintang akan memberikan cara belajar sesuai dengan gaya kalian masing-masing. Strategi mau perang, strategi mau belajar, atau strategi supaya kamu bisa lebih pintar. Jelas ya? Kalau maksudnya bagaimana sih Bu? Maksudnya seperti ini.
Bintang juga